Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobatku semua, kali ini saya akan mempersembahkan sebuah pernikahan yang sangat sakral dengan adat Jawa. Banyak makna yang terkandung dalam setiap sesi upacara sakral ini. Tapi sebelum saya lanjut, ada baiknya bagi kamu yang belum like dan subscribe channel saya untuk segera memberikan subscribe agar kamu mendapatkan informasi dari video-video saya. Oh iya, bagi yang sudah subscribe dan like, saya minta like-nya dong. Dan jangan lupa selalu hidupkan tombol loncengnya agar kamu tidak tertinggal video terbaru dari saya. Hai sobat, apa sih yang melekat dalam ingatan kita bila kita mengunjungi resepsi pernikahan dengan adat Jawa? Tentunya janur kuning dong. Janur kuning dipasang bukan sembarang dipasang, tapi memiliki makna dan arti tersendiri. Dekorasi dalam pernikahan adat Jawa ini yang disebut dengan teratak dan hiasan dari janur atau kelapa muda disebut dengan taruk. Kedua hiasan ini dipasang pada pintu masuk dan menjadi pertanda bahwa keluarga sedang mengadakan acara hajatan mantu. Janur kuning yang melengkung seakan meminta cahaya pada Yang Kuasa sebagai doa agar dilimpahi berkah dan kemakmuran pada kedua mempelai. Selanjutnya, pada pengantin pria, untuk pengiring-iring mereka biasanya membawa kembar mayang. Seperti namanya, kembar mayang adalah sepasang hiasan dekoratif yang dibentuk dari rangkaian akar, batang, daun, bunga, dan buah setinggi setengah sampai 1 badan orang dewasa. Kembang mayang dipercaya dapat memberikan motivasi dan kebijaksanaan kepada kedua pasangan untuk menjalani lembaran baru hidup berumah tangga. Di pernikahan adat Jawa juga kita akan diperlihatkan lengkungan dari janur kuning yang kanan kirinya dihiasi dengan buah pisang. Ini disebut dengan pasang tuwuhan. Makna dari pasang tuwuhan adalah harapan terhadap kedua pasangan suami istri agar segera dikaruniai momongan. Oh ya, bagian terpenting dalam tuwuhan adalah pohon pisang raja yang buahnya sudah matang. Jadi yang dipasang bukan sembarang pisang ya kawan-kawan. Selain pisang dari buah pisang raja, ada juga tebu wulung, cengkir gading, daun randu, dan dedaunan lainnya. Dedaunan simbol rintangan dalam hidup yang diharapkan mampu dilewati bersama oleh pasangan yang akan mengarungi hidup rumah tangga baru. Selanjutnya adalah prosesi sinduran. Prosesi sinduran ini adalah di mana sang ayah menggendong kedua pengantin dengan kain sindur. Kain sindur akan diselempangkan ke kedua pengantin sebagai simbol menggendong. Sang ayah akan mengantarkan kedua mempelai sampai ke pelaminan dan akan melepaskan kain sindur itu. Kain sindur biasanya berwarna merah putih yang terdapat renda merah di dalamnya. Kedua warna ini melambangkan keberanian serta gairah dalam menjalani rumah tangga. Disimpulkan begitu syarat makna bahwa sang ayah akan mengantarkan putrinya ke hidup yang baru. Acara selanjutnya adalah bobot timbang. Sesampainya di kursi pelaminan, kedua mempelai diarahkan untuk duduk di atas pangkuan ayah dari mempelai wanita. Lalu sang ibu naik ke atas panggung untuk bertanya siapa yang lebih berat di antara kedua pasangan tersebut. Kemudian sang ayah akan menjawab keduanya sama saja. Percakapan ini menandakan bahwa antara anak dan mantu memiliki hak yang sama dan kasih sayang yang sama. Selanjutnya adalah sungkeman. Acara sungkemanlah yang akan mengakhiri prosesi pernikahan adat Jawa. Kedua mempelai berlutut di hadapan kedua orang tua dari kedua belah pihak sebagai bentuk penghormatan atas jasa orang tua yang telah membesarkan mereka sampai bisa menikah dan menjalani kelembaran hidup yang baru. Acara selanjutnya adalah potong tumpeng. Dalam adat Jawa, tumpeng identik dengan simbol kemakmuran dan kesejahteraan karena bentuknya yang menyerupai gunung. Prosesi tumpeng pada pernikahan adat Jawa ini akan dilakukan oleh kedua orang tua dengan mengambil puncak tumpeng beserta lauk pauknya. Prosesi selanjutnya adalah dulangan pungkasan. Dulangan pungkasan berarti suapan terakhir. Ritual pernikahan adat satu ini melambangkan tanggung jawab terakhir orang tua terhadap anaknya.
Momen ini cukup mengharukan karena sekaligus melepas anak untuk membangun keluarganya sendiri. Sedangkan prosesi menyuapi pengantin perempuan dan pengantin laki-laki mengisahkan bahwa setiap rumah tangga harus saling memberi, memahami, dan saling mengasihi. Prosesi kacar kucur. Prosesi ini di mana mempelai pria mengucurkan uang receh serta biji-bijian kepada mempelai wanita sebagai lambang bahwa sang pria akan bertanggung jawab menafkahi keluarganya serta menjadi tanggung jawab istri untuk mengelolanya. Setiap prosesi yang ada dalam adat pernikahan ini ternyata penuh makna dan sangat mendalam filosofinya ya. Sowan dhateng ingkang ibu dipun titipaken. Gunakaya dipun titipaken dhateng utawi lan dinulak. Wah, pengantene putri maem tenan nih. Kayaknya mau sekeimangan, mau tas diet. Ini dulu temu biasakan golong, bahar golong kekalih podo ulung-ulungan, ateges mengku werdi, benyo ambil wonten samudyaning getayan, menika sampun golong gilik, wantun hang lampahi, pahit getiring lampah. Engko gedi sote mojo terus didapat. Selain kembang mayang, biasanya dalam prosesi pernikahan adat Jawa ini kita tidak akan ditinggalkan dengan minuman es dawet. Es dawet atau dodol dawet yang artinya adalah menjual dawet kepada para tamu undangan. Menjual di sini tidak sebenarnya menjual, tetapi memiliki simbol yang menggambarkan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang berasal dari tanah dan akan kembali di tanah. Karena para tamu akan dibekali dengan uang tembikar atau uang kreweng atau pecahan uang dari tanah liat yang memang khusus dibuat untuk acara pernikahan adat Jawa. Pernikahan adalah hal yang suci dan menjadi pertalian antar manusia yang disaksikan oleh Allah. Melalui pernikahan, kebutuhan manusia terutama kebutuhan biologis akan tersalurkan dengan benar dan sesuai aturan Allah. Kata pernikahan berasal dari bahasa Arab yaitu an-nikah yang memiliki beberapa makna. Menurut bahasa, kata nikah berarti berkumpul, bersatu, dan berhubungan. Definisi pernikahan dalam Islam lebih diperjelas oleh beberapa ahli utama yang biasa dikenal dengan 4 mazhab fikih, yaitu Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Syafi'i, serta Imam Hambali. Tujuan dari pernikahan ini sendiri sudah jelas, yaitu memiliki keluarga yang bahagia dunia dan akhirat bersama seseorang yang dicintai. Bukan hanya memberikan kebahagiaan, sebuah pernikahan ternyata juga memiliki manfaat kesehatan. Sebuah studi yang dilakukan British Cardiovascular Society melakukan penelitian terhadap 2.500 orang di Inggris. Hasilnya, peneliti menemukan bahwa di antara orang yang mengalami serangan jantung, mereka yang menikah 14% lebih mungkin untuk bertahan hidup dan mereka dapat meninggalkan rumah sakit 2 hari lebih cepat daripada orang lajang yang mengalami serangan jantung, dikutip dari Universitas Harvard. Tuh buruan yang jomblo-jomblo nunggu apa lagi? Buruan lamar. Jangan lama-lama pacaran, nanti digebet orang loh. Dan dengan menikah, insya Allah kesehatan kita akan lebih stabil. Begitu luar biasanya manfaat menikah, maka dalam Islam menikah adalah salah satu penyempurna ibadah. Pernikahan adalah suatu bentuk keseriusan dalam sebuah hubungan. Selain merupakan bentuk cinta, pernikahan dalam Islam merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan bahwa pernikahan adalah menggenapkan setengah agama. Penyatuan dua insan, laki-laki dan perempuan ini diharapkan menjadi media dan tempat yang sempurna untuk mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam merupakan sesuatu yang sakral. Jadi, sebisa mungkin harus dijaga bahkan hingga maut memisahkan.
Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan mengenai keutamaan menikah, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia-Nya kepada laki-laki dan perempuan yang menikah karenanya. Dalam satu firman-Nya yang memiliki arti, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui. Surat An-Nur ayat 32. Ngeten niki kula dereng tutuk niki. Nggih, pripun? Niki kan kembang jambil. Nggih. Kembang jambil niku jenenge mayang. Mayang. Wong mayanganing dalma. Niki sing toleng-toleng niki nek wong panu. Niki godhong kering. Niku salokane, nggih. Niki trasmon niki. Salokane mangke bocah sak loro nek wis ngadeg upah dhewe. Nek ana rembug dirembug, nek ana nalar dinalar. Aja sok seneng do padu puring-puringan, mulane nganggo godhong piring. Lah niki bokor niki kan blenduk. Ing penggayuh Ibu Mahpud saha Ibu Besan kagungan panyuwun dhateng Gusti kang paring purba. Gusti Allah iki lho. Amin nggih. Menika muga-muga putrane ndang diparingi bone kasing bisa tata jalma. Momongan. Ing kita Berarti berhasil. Niki mangke sego kembar mayang nggih kanggo temune manten niki mangke wong niki wekdal sampun mepet